Ya. Assalamualaikum, Gus Imam, matur Waalaikum- nuwun. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, Gus Imam, ini senang sekali saya pada kali ini kita ketemu lagi untuk sharing. Saya ingin mendapatkan pencerahan dan bagi generasi muda terutama, ya karena saya juga dosen, Gus Imam juga dosen yang sudah juga berpuluh-puluh tahun mengajar, bahkan sampai dengan rektor UIN dulu, Universitas Islam Nasional ya, ya Gus ya, Negeri. negeri, Universitas Islam Negeri. Nah itu saya mau minta advice ini, terutama bagi yang pendengarnya ini generasi muda, Gus atau Prof. Ini apa ya sebenarnya yang menyebabkan kok kalau menurut saya, apakah saya hanya perasaan atau menurut Profesor Imam bagaimana? Generasi muda itu sekarang ini lebih semangat nasionalismenya atau luntur jadi materialisme? Gimana itu, Prof? Em, Menurut hemat saya, kita ini perlu mengenali diri kita sendiri. Hmm. Diri ini sebetulnya siapa? Hmm. Kalau kita tidak mengenal diri, bagaimana kita mengembangkan diri? Ya, Ini sebetulnya terdiri atas dua unsur, ialah jasmani dan rohani, ya. zahir dan batin. Hmm. Kedua-duanya itu perlu asupan Hmm. dan perlu ditumbuh kembangkan. Ya. Bagaimana menumbuh kembangkan hal-hal yang sifatnya ruhaniyah, yang batiniah itu. Hmm. Tapi lalu kemudian juga harus dikembangkan pula karena kita ini hidup di dunia Hmm. yang jasmaniah, yang dahiriah itu. Hmm. Nah, kedua-duanya harus ditumbuh kembangkan secara seimbang. Hmm. Gitu Mungkin ya. ada yang lupa sebetulnya tentang diri kita. Mungkin ada makin orang memahami kita ini hanya dari sisi jasmani dan sisi dahiriah saja. Ya. Padahal aspek lebih penting dari yang zahiriah adalah yang batiniah, yang ruhani itu. Iya. Yang kedua-duanya dijelaskan di kitab suci. Oh. Kalau Islam ya Al-Quran, saya kira kalau Kristen, Katolik ya di Injil, Hmm. dan juga di Buddha itu yang lain. Iya. Saya kira kok begitu. Karena itu maka generasi muda itu yang paling pertama harus dikenalkan terhadap dirinya sendiri itu sebetulnya siapa. Hmm. Ya. Yang kenal dirinya maka nanti akan mengenal Tuhannya. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu itu. Hmm. Nah, itu tapi kenyataannya, Prof, ini sekarang ini karena Prof kan rektor ya, jadi setelah bertahun-tahun mengajar itu kok saya juga dosen, itu lama-lama ini kok generasi muda ini enggak terlalu problem lagi, enggak terlalu mengutamakan masalah akhirat atau apa rohani, tetapi jasmani dalam arti saya karirnya harus bagus, masa depan bagus, pekerjaan bagus, pelajaran bagus, tapi dengan cara-caranya ini bukan belajar keras, berusaha keras, tapi kalau perlu ya cara jalan pintas. Nah, gimana itu menurut Profesor? Apa betul itu tren itu? Lebih ke Bisa materi. jadi betul. Hmm, Bisa jadi betul karena memang itu tadi bagaimana mereka memperhatikan rohani kalau mereka tidak mengenalnya. I see. Ya, Rohani itu seperti ini kan apa namanya harus ditunjukin. Kita ini kalau tidak ditunjukin yang kita kenal yang kelihatan aja, ya, yang bisa kita baca, ya. yang bisa kita pikir. Sementara yang rohani itu sebetulnya adalah sesuatu yang di luar jangkauan kita, yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, Mhm, tapi bisa kita rasakan adanya. I see. Nah, nah, kalau saya kan lama di Jakarta, kalau Profesor kan lama di Jawa Timur, tapi keliling dunia juga. Nah, kalau di Jawa Timur itu arek-arek Surabaya generasi mudanya seperti apa ya, Prof? Kira-kira. Saya kira di mana-mana sama. Hmm, Apalagi sekarang itu informasi sudah sedemikian cepat menyebarnya, apa yang terjadi di Malang juga nanti akan diketahui oleh belahan dunia ini di mana-mana iya, gitu kan. iya. Karena
informasi itu menyebar kemana-mana. Betul. Karena itu Internet. bicara tentang kota dan kota besar dan kota kecil, rasanya itu sudah tidak seperti dulu lagi, gitu Iya ya. ya, Tidak seperti pengaruh itu sudah sedemikian cepatnya. betul. Karena itu sebetulnya asalkan kita ini tinggal di mana saja, asalkan kita itu tahu diri kita ini siapa sebetulnya, itu tidak ada masalah. Iya iya Tentang pengaruh juga begitu. Kalau ya. dulu pengaruh itu karena ada persinggungan yang bersifatnya jasmania, tapi sekarang ini kan tanpa kita ketemu secara fisik kan bisa ketemu lewat YouTube, Betul. lewat seperti media seperti ini. Iya, seperti saat ini Itu ya. kalau menurut saya ada kesamaan sebetulnya di dunia yang semakin mengglobal seperti ini. Hmm, Tetapi saya hanya ingin menjelaskan bahwa kapanpun, dimanapun manusia itu harus tahu siapa sebetulnya dirinya. Dan kalau dia kenal dirinya secara tepat, mereka juga akan mempersiapkan kehidupan secara komprehensif jasmani dan rohani itu di masa yang sekarang maupun yang akan datang. ya. Nah, terima kasih ini arahannya dari Gus Imam ini. Nah, Prof mau nanya lagi ya. Ini banyak sekarang fenomena di mana jabatan itu bisa didapatkan dengan cara misalnya nyogok atau juga bisnis juga kalau dia melakukan bisnis juga modelnya pakai tendernya itu bukan tender yang benar tapi proyek-proyeknya banyak yang dikurangi sehingga tidak tahan lama. Nah, ini semua ini ya Prof ini kan berkat didikan atau dengan lingkungan ya. Kenapa kok sekarang makin lama makin pokoknya hantem kromo yang penting duit cuan gimana itu, Prof? Sebetulnya persoalan kenakalan, persoalan tipu menipu, persoalan bohong membohongi, Mhm. akal mengakali itu sebetulnya bukan hanya zaman akhir-akhir ini saja. Oh, iya, iya. Sejak zaman adanya manusia gitu, sejak zamannya Nabi Adam itu sudah terjadi seperti itu. Iya, iya. Kalau sekarang itu misalnya ada gejala bahwa anak tidak taat kepada orang tua, misalnya Mhm. istri tidak taat pada suami, Mhm. itu sebetulnya kejadian itu kan dialami sejak awal manusia dulu. Iya, iya. Anaknya Nabi Adam saja yang namanya Qabil dan Habil itu kan Mhm. sudah saling bunuh membunuh. Iya. Anaknya si Nabi Nuh namanya Kan'an itu kan juga sudah tidak taat kepada orang tuanya. Padahal itu Rasul, Pak. Nah, Nuhnya itu kan Rasul. iya, iya. Soal istri tidak taat pada suami itu kan istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh itu sedunia juga mengingkari. Iya. Karena itu sebetulnya persoalan ini ada persoalan sepanjang zaman ya. Hmm. Persoalan sepanjang zaman. Lalu Hmm. bagaimana caranya untuk menyelesaikan itu? Iya. Kalau pendidikan modern itu diselesaikan lewat dahir saja gitu. Lahir. Lewat gejalanya. Mhm. Tapi lalu kalau agama itu menyelesaikan itu lewat akarnya, lewat Akar. ruhaninya. Oh. Kalau ruhaninya bagus, maka sebetulnya semua juga bagus. Hanya persoalannya bagaimana ruhaninya dididik. Iya. Kalau orang tidak tahu ruhani, Iya. orang tidak tahu yang batin. Makanya Iya. saya tadi pertama kali bagaimana anak muda ini Mhm. mengenali dirinya itu tadi. Hmm. Dirinya itu yang terdiri dari zahir itu dijelaskan di Al-Quran itu surat At-Tariq ayat 5 sampai 7. Fal Mhm. yang duril lima khulik. Hendaknya kamu memperhatikan dari apa kamu itu dijadikan. Hmm. Lalu Mhm. kemudian setelah umur 4 bulan 10 hari ditiupkannya ruh. Allah sendiri meniupkan langsung Iya. kepada tubuh yang masih belum sempurna, yang masih ada di rahim ibu itu. Rahim ibu itu dijelaskan di surat As-Sajdah itu. Hmm. Ayat 9 yang mengatakan summa sawahu wa nafakha fihi min ruh. Mhm. Aku Mhm. sihkan ini dengan aku tiupkan ruh, kata Tuhan. Mhm. Maka disitulah manusia itu terdiri atas dua unsur, yang jasmani dan yang rohani ini. Mhm. Maka sekali lagi, Mhm. kalau kita ingin bagaimana kehidupan ini menjadi semakin bagus, ya kita kenalkan siapa sebetulnya kita ini. Iya, Kalau iya, iya. kita ini, maka kemudian juga bagaimana meningkatkan kualitas terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya itu. Iya, Nah, iya. memahami
jadi sangat penting. Iya. Generasi muda melihat siapa dirinya. Sementara dalam hal-hal yang sifatnya di luar dirinya sudah begitu hebat. Betul. Lewat sains teknologi. Iya. Tetapi yang menyangkut diri, yang kini tidak ada sains teknologi tidak bisa intervensi, itu rasa-rasanya generasi ini kurang. Iya. Nah, untuk memahami sebetulnya ada di kitab suci, di agama. Agama apapun ada sucinya itu. Iya. Karena itu memang generasi muda itu agar tahu secara mendalam dirinya, dikenalkanlah agama, dikenalkanlah kitab suci. Hanya seringkali lalu agama ini banyak yang dikarang-karang, akhirnya dengan banyak karangan agama ini lalu kemudian bukan semakin jelas, tetapi semakin tidak jelas. Oh. Saya kira itu, Pak. Waduh. Ya, itu menarik itu, Prof. Yang tadi Prof bilang itu agama di karang-karang itu maksudnya dikembangkan sendiri sesukanya para pendakwah atau gimana, Prof? Kalau itu urusan sains teknologi, itu memang harus dilakukan oleh manusia itu. Betul. Hasil-hasil dilakukan penelitian, lalu hasil-hasilnya disebarluaskan. Berbagai bidang disiplin keilmuan, kedokteran, pertanian, peternakan, kelautan, teknologi, dan itu daripada kerja manusia. Manusia sendiri sebetulnya yang menghasilkan keilmuan modern itu. Tapi untuk agama itu sebetulnya cukup. Al-Quran dan sunnahnya. Cukup ya. Dan itu dipesankan oleh Nabi. Tarok tubik ini intamasak tumbihima lantadillu abadan. Kitab Allah wa rasulihi. Aku tinggalkan pusaka abadi. Yang manakala kamu berpikir pada duanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Rasulihi. Kitab Allah, kalau dalam Islam itu ya Quran dan sunnahnya itu. Hanya sayangnya, banyak ulama-ulama yang kepinginnya itu menerjemahkan. Kepinginnya itu. Akhirnya lalu banyak sekali kitab-kitab jilid-jilid. Bukan lalu agama. Tidak jelas itu. Waduh. Nah ini juga. Karena itu problem keberagamaan bisa jadi muncul dari ulamanya sendiri. Astaga. Iya, iya, Prof. Waduh, bahaya ya. Sebenarnya seperti Pak Andi ini belajar agama lewat kitab suci, lewat berkumpul-kumpul, lalu kemudian bermusyawarah. Yang biasanya kita lakukan Jumat malam, itu luar biasa. Itu sebenarnya sudah cukup. Cukup untuk menjadikan bekal kita di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, hanya sayangnya itu tadi agama lalu kemudian ditafsirkan berpanjang lebar, maunya itu kan menurut berbagai kitab itu agar ini, tapi sesungguhnya makin bisa jadi justru hilang makna pesan yang hakiki itu malah hilang karena uraiannya yang sedemikian panjang. Apalagi ketika menguraikan, tentu penulisnya itu terpengaruh oleh pikiran dan rasa yang dimilikinya itu. Ini saya kira kejadian ini. Karena itu agama telah jadi jelas di akhir zaman, tapi malah menjadi tidak jelas. Tidak jelas bukan karena literatur, tapi karena terlalu kebanyakan literatur. Kebanyakan literatur malah tidak. Aduh, harusnya seperti ilmu pengetahuan makin banyak data, survei, aplikasi, dan itu SWOT ya, pengalaman, kesalahan, dan kebaikan malah jadi meningkat. Lah ini malah agama dikembangkan. Memang ada bedanya kalau ilmu pengetahuan itu memang dari banyak literatur makin jelas. Bukti-bukti, kemudian logika bisa ditumbuh kembangkan. Tapi kalau agama itu kan urusan wahyu. Agama itu kan urusan Tuhan dan Allah dan Rasulnya. Kita tidak punya hak sebetulnya untuk memperluas agama. Agama itu cukup dua aja, kitab Allah wa sunnata rasulihi. Berbahagialah ya Prof, orang yang saat membaca kitab sucinya, kalau Islam ya Al-Quran itu dia percaya, ya Prof ya. Nah, saya punya teman itu tanya terus, Prof, ini tafsir ini nggak tahu ini yang menafsirkan ini siapa. Padahal itu kan kata-kata Tuhan, berarti ini maunya orang yang menafsirkan gitu. Itu
yang tertulis loh di dalam Al-Qur'annya. Aduh, saya mau jawab gimana? Saya bukan ulama. Kira-kira menurut Prof Imam gimana yang menguasai agamanya luas lebih hebat? Pesannya buat mereka apa itu, Prof? Pesannya kembali saja kepada sunatul kitab kitab Allah wa sunata rasulihi itu kembali kepada Quran dan sunnahnya. Hmm. Tidak perlu sebetulnya terlalu banyak tafsir. Hmm. Coba kalau membaca 5 kitab tafsir, apa ada 5 jenis kitab tafsir itu yang sama? Kan tidak ada yang sama. Kalau Gitu Pak ya. Adi misalnya baca 10 jenis kitab tafsir, nanti 10 juga tidak sama. Nanti dikalikan 2, 20, kalikan 2, 40 lagi, 80, tidak ada yang sama. Tafsir itu tidak pernah final sebetulnya itu. Aduh. Dikiranya makin banyak yang dibaca makin jelas. Padahal antara penafsir satu penafsir yang berikutnya aja juga kadang-kadang berbeda. Karena itu percayalah kepada apa yang diturunkan oleh Allah yang ada pada diri kita, ialah ruh kita itu gitu loh. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awala kafirin bih itu. Percayalah kepada apa yang telah aku turunkan. Yang ada padamu itu roh itu. Jadi roh itu sebetulnya dialah yang berpikir, roh itulah yang mendengar, roh itulah yang melihat, roh itulah yang apa namanya yang ngomong. Saya itu kan ngomong seperti ini kan bukan maunya mulut saya, tetapi kan maunya apa yang ada di dalam diri saya. Yang ada di dalam diri saya itulah mengungkapkan apa yang saya maui lewat mulut saya. Jadi namanya mulut, namanya telinga, namanya mata, yang namanya otak itu hanyalah sekedar alat, gitu kan. Nah, yang punya mata, yang punya telinga, yang punya otak, inilah yang seharusnya dipercaya. Itulah ruh dalam bahasa agama itu. Nah, ini saya kira. Tidak perlu lalu kemudian memperluas sampai kemana-mana, umurnya habis untuk mengkaji tafsir itu. Cukup melaksanakan, dan dengan melaksanakan itulah lalu merasakan. Tatkala dia sudah merasakan itulah dia berada pada sudah mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan bukan dari penjelasan tapi dari rasa. Berarti cobalah olah rasa tapi berdasarkan kitabnya masing-masing ya Prof ya. Jadi kitab yang dimaksud itu malah justru kitab yang ada di dalam dada kita masing-masing itu. Apa namanya itu diterangkan itu di surat apa namanya Isra itu ayat 14 itu apa Iqra kitabaka kafa binafsikal yaum alaika kasiban. Hendaknya kamu membaca kitab yang ada pada dirimu. Kalau orang Jawa mungkin orang Jakarta Pak Andi itu supaya melihat kitokmu, jidal ya. Lihatlah dirimu sendiri kan itu kan. Sehari-hari kita itu disuruh untuk melihat diri sendiri, itu disuruh melihat kitab yang ada pada dirinya itu loh. Introspeksi ya. Nah ini itu yang tidak pernah kita membaca kitab yang ditulis banyak orang, tetapi kita tidak banyak membaca kitab yang ada pada diri kita masing-masing. Membaca diri. Luar biasa. Memahami diri dengan membaca diri pada setiap hari. Generasi muda perlu dibiasakan itu. Wah, matur nuwun. Terima kasih Gus Prof Imam atas arahannya dan remindernya, pengingatan. Nah, satu lagi Prof, ini saya tukang kagum ya. Prof itu kok sudah usia sampun di atas 70 pinten Prof? Usia. Halo, Prof. Bisa dengarkah? Di sini hujan. Oh, hujan. Prof, hujan. Usianya Prof kan sudah 70 lebih. Ini kok masih spiritnya untuk dalam dakwah, dalam pendidikan, terus ya siar terus gitu. Itu apa sih yang membuat Prof itu termotivasi? Itu apa ya? Antara jasmani dan ruhani itu memang beda. Kalau jasmani makin lama itu makin aus. Karena itu kan tentara itu kan tidak boleh lebih usia 55 tahun itu kan harus pensiun. Tapi kalau yang
melibatkan ruhani, Roh di luar melibatkan hal-hal yang tidak kelihatan ini yang saya sebut batin rohani. batin. Makin tua sebetulnya makin tajam. Oh, ya, ya, ya. Makanya kalau di negara-negara tertentu seperti misalnya di Teheran, di Iran misalnya Iran. ya, saya pergi ke sana. Oh iya. Itu guru itu tidak perlu pensiun. Oh, alah. Umurnya 90 tahun tidak pensiun karena pakaian diperlukan bukan tubuhnya, yang diperlukan adalah apa ruhaninya, ilmunya. Ilmunya. Nah di sini kalau ilmu sebetulnya tidak akan aus sepanjang itu dipakai. Kalau itu tidak dipakai itu aus. Oh, Tapi iya, iya. kalau tubuh dipakai tidak dipakai itu akan aus, akan rusak itu kan. Akan Itu rusak. bedanya antara jasmani dan rohani. Luar biasa. Tapi itu ya, Prof kan katanya ke Iran ya. Itu kan itu Syiah, tapi hebat ya. Sekarang bisa melawan negara-negara kuat itu pendidikannya gimana ya, Prof kira-kira itu kok bisa hebat ya? Lebih hebat dari kita. Pendidikannya di sana itu memang bagus sekali. Jadi di sana itu pendidikan diutamakan. Untuk menyiapkan bangsa di masa depan, itu pendidikannya harus ditingkatkan kualitas. Lalu untuk meningkatkan kualitas, itu guru kan. Guru itu sebab kalau guru sampai tidak disejahterakan, maka risiko generasi muda diajarin oleh orang-orang yang tidak sejahtera. Ya, generasi muda diajari orang yang susah. Kalau orang susah mengajari generasi, maka tidak akan melahirkan generasi yang kualitas, tapi akan melahirkan generasi yang susah. Nah, orang Iran tidak melahirkan generasi. Nah, berarti begitu pendidikan dibuat murah. Jadi misalnya pendidikan agama, lalu sastra Parsi, bahkan juga pendidikan kedokteran, itu tidak boleh dipungut biaya. Sebab kalau kedokteran dipungut biaya, maka lalu dikhawatirkan setelah menjadi dokter, dia kepingin cari balian. Dan baliannya itu dari orang yang lagi sedang sakit, gitu kan. Nah, di Indonesia kan sebaliknya, kedokteran malah mahal. Paling mahal. Nanti kalau menjadi dokter, dia nyari balian dari usaha kerjanya dokter, nah balian itu dari orang yang lagi susah, gitu kan. Balikin modal ya, Prof. Iya. Oh, pantes. Kenapa kok saya juga heran loh, kok Iran kok hebat banget. Ternyata di sana gurunya disejahterakan, kedokteran digratiskan, dan semuanya murah ya, edukasi luar biasa. Itu yang patut ditiru. Satu lagi, Prof. Pesannya Prof apa ya untuk generasi muda sekarang ini, karena Indonesia ini sudah 80 tahun merdeka. Apa yang menurut Pak mantan Rektor UIN ini kepada generasi muda, Prof? Generasi muda itu saya ajak, ayolah kita kenali diri kita masing-masing yang tadi jasmani dan rohani. Kita ini akan bisa hidup sejahtera berada di tanah air Indonesia ini, maka tanah air Indonesia itu harus kita jaga, kita rawat. Indonesia itu adalah negara bangsa yang indah, yang plural, yang majemuk, yang beraneka ragam. Maka lalu jangan kemajemukan itu menjadikan sebab kita lalu bercerai-berai, bahkan lalu kemudian juga berebut. Dengan bermajemuk kayak begini ini, kita lalu saling untuk belajar, lalu kemudian saling fastabikul khairat, berlomba-lomba kepada kebaikan gitu kan. Dan ini adalah sebuah potensi yang indah sekali yang tidak dialami oleh bangsa-bangsa lain dimanapun kecuali di Indonesia ini. Karena itu kenalilah diri kita masing-masing sekali lagi. Lalu kemudian kenalilah bangsa kita ini, negara kita ini, dan kita bisa menjadi maju manakala semua menjadikan dirinya masing-masing berkualitas. Hanya dengan masing-masing berkualitas inilah bangsa Indonesia akan maju ke depan. Waduh, matur nuwun. Terima kasih Prof. Imam Suprayogo atas arahannya. Ya, demikianlah pada siang ini kita mendapatkan tausiah, ya, reminder, pengingatan kembali dari seorang yang pengalamannya luar biasa lama dalam bidang pendidikan dan terus sampai dengan usia di atas 70 tahun masih terus semangat itu beliau menjadi patron atau guru penyemangat saya. Matur nuwun, terima kasih Gus Wahid.
Matur nuwun, Gus matur Gus nuwun. Imam, Nggih, Gus Imam. Nanti kita kontak lagi untuk Zoom-nya yang lain. Mungkin Profesor bisa memberikan salam, memberikan nasihat. Terima kasih. Selamat siang bagi semuanya, generasi muda terutama, spirit ya. Terima kasih, Prof. Imam Suprayogo. Terima kasih kembali, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.